Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Anifa, peserta Latsar Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 37, kelompok 1 NDH 06, asal dari RSUD Kiai Haji Mansur Kintab. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mind map wawasan kebangsaan, khususnya untuk saya sendiri, untuk teman-teman ASN, dan semoga bermanfaat bagi masyarakat umum. Wawasan kebangsaan dari definisi atau pengertiannya menyaksikan terdapat 3 kata kunci utama, yaitu cara pandang, kesadaran diri, dan sebagai warga negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga wawasan kebangsaan Indonesia dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dan ini seyogyanya muncul sebagai bentuk kesadaran diri kita sebagai warga negara, di mana wawasan kebangsaan inilah yang nantinya apabila telah disadari semua rakyat Indonesia bisa menjadi jalan menuju kemajuan bangsa. Jadi, tidak hanya bagi ASN, juga untuk seluruh rakyat Indonesia. ASN di sini sebagai pelaksana wawasan kebangsaan sekaligus agen untuk memasyarakatkan wawasan kebangsaan tersebut paling dekat kepada keluarga kita, tetangga kita, kolega kita. Sehingga dari lingkungan terkecil kita sudah memiliki kesadaran diri terhadap wawasan kebangsaan. Secara wawasan kebangsaan, seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 1908 terdapat organisasi bernama Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, terutama Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirosodo. Ketika itu Indonesia masih berupa jajahan negara Belanda dengan nama Hindia Belanda. Tapi beliau-beliau tersebut telah memiliki pemikiran bahwa negara ini memiliki identitas sebagai bangsa dan negara yang bisa mandiri, memiliki persamaan nasib, memiliki persamaan pola pikir yang menunjukkan bahwa di tahun tersebut sudah muncul kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Sehingga bisa dikatakan berdirinya Budi Utomo adalah cikal bakal kesadaran bangsa ini mengenal wawasan kebangsaan. Walaupun mereka adalah mahasiswa kedokteran yang sudah memiliki beban pendidikan yang berat karena berhubungan dengan nyawa manusia, tapi mereka memiliki keinginan untuk berkumpul bersama menuju Indonesia yang merdeka. Sehingga berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi adalah yang mematik kesadaran bangsa. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1928, di mana para pemuda berkumpul di Jakarta pada tanggal 28 Oktober, yang akhirnya melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda, yang merupakan satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, karena ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Di tahun itu, pemuda-pemuda Indonesia berkumpul menanggalkan asal daerahnya yang datang dengan nama Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Sulawesi, Jong Kalimantan, dan Jong lain-lainnya, keluar menjadi Jong Indonesia. Pemuda-pemuda di masa itu bahkan berpikiran maju, melampaui zamannya. Sehingga sampai membentuk 3 rapat dari tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober. Rapat pertama pada tanggal 27 Oktober 1928
dilaksanakan di gedung KJB. Dalam rapat tersebut, Muhammad Jamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan kepada pemuda yang datang. Menurut Muhammad Jamin, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua pada hari Ahad 28 Oktober 1928 di Gedung OJK membahas masalah pendidikan, di mana anak-anak atau pemuda-pemuda harus mendapatkan pengetahuan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, dan anak-anak diwajibkan dididik secara demokratis. Tahun 1928, pemuda berpikir begitu majunya. Dan rapat ketiga yang terjadi di hari yang sama dan tanggal yang sama, namun berpindah ke gedung ICI. Pada rapat ketiga ini dijelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain gerakan kepanduan, walaupun kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam kongres terakhir ini sekaligus diumumkan rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir pada acara tersebut. Diucapkan sebagai sumpah setia yang kemudian diberi nama kemudian sebagai Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda yang tadinya masuk dengan identitas kepemudaan masing-masing keluar menjadi satu gerakan yang sama dengan membawa ikrar janji Sumpah Pemuda. Sehingga bisa dikatakan Sumpah Pemuda di tahun 1928 adalah kesadaran persatuan yang akan menuju pada wawasan kebangsaan Indonesia. Kemudian titik puncak semua itu adalah 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia mengucapkan sebuah ikrar yang sangat suci bagi bangsa ini, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan titik puncak teks proklamasi yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merupakan puncak dari perjuangan bangsa ini yang menurut sejarah dimulai dari 1908 dengan berdirinya Budi Utomo. Kemudian dilanjutkan dengan kesadaran persatuan saat terjadinya Sumpah Pemuda. Dan inilah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disebutkan sebagai Wawasan Kebangsaan Indonesia. Mengapa disebut seperti itu? Karena dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia dari semua lapisan, baik yang terdidik maupun tidak terdidik, baik itu yang mengangkat senjata maupun tidak mengangkat senjata, baik itu yang ada di kota maupun di pedesaan, menanggalkan semua hal yang bersifat pribadi kelompok. Mereka bersatu padu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Contoh wawasan kebangsaan Indonesia yang paling agung, di mana dengan kesadaran dirinya meninggalkan semua hal yang bersifat pribadi dan kelompok demi bangsa. Itulah sejarah tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Wawasan kebangsaan memiliki sebuah landasan, yaitu Pancasila, yang juga merupakan pilar ideologi negara Indonesia dan hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila sebagai landasan wawasan kebangsaan adalah sebuah visi agar rakyat teratur, tertata, dan terjaga, agar masyarakat tidak jadi liar. Pancasila juga merupakan landasan karakter bangsa. Dibagi menjadi 2 karakter universal dan karakter kebangsaan. Yang termasuk dalam karakter universal adalah ketuhanan yang Maha Esa dan pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang masuk dalam karakter kebangsaan adalah persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa dikatakan karakter universal adalah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, hablum minallah, dan bagaimana kita berlaku adil dan beradab kepada sesama manusia, hablum minannas. Karakter kebangsaan adalah apa yang ada dalam internal kita sebagai rakyat Indonesia, ke dalam pribadi kita sebagai rakyat Indonesia. Bila boleh saya misalkan seperti anatomi tubuh manusia, karakter kebangsaan ini diawali dengan persatuan Indonesia, di mana tubuh kita tidak bisa dipisahkan, sehingga bila bersatu akan membentuk sebuah tubuh yang sempurna, yang bisa berkegiatan secara sempurna. Itulah persatuan Indonesia, bersatu padu seperti tubuh ini sehingga dapat sempurna menjadi manusia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu seperti otak, di mana Indonesia ini diwakilkan rakyat-rakyatnya oleh DPR, DPD, dan DPRD yang memimpin dengan hikmat kebijaksanaan. Bagaimanapun otak tidak mungkin berkeinginan melukai anggota tubuh lain, memberikan perintah dengan impuls-impuls saraf demi kebaikan anggota tubuh lainnya. Contohnya saat tubuh kemasukan kuman, otak memberi perintah kepada sel-sel tubuh untuk bergerak sehingga menimbulkan panas atau biasa kita sebut demam, sehingga dapat membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Itulah hakikat kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan sebagaimana otak, di mana semua hal yang menjadi keputusan adalah untuk kebaikan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti darah yang ada di dalam pembuluh darah. Tugasnya mendistribusikan oksigen dan nutrisi yang adil dan merata ke seluruh tubuh, tanpa ada yang tertinggal atau kekurangan sedikit pun. Itulah hakikat Pancasila sebagai karakter kebangsaan. Apabila boleh saya misalkan atau analogikan seperti tubuh kita, ada persatuan Indonesia, di mana seluruh tubuh bersatu untuk menjadi manusia yang sempurna. Ada otak yang merupakan wakil dari rakyat yang memimpin dengan hikmat kebijaksanaan, ingin seluruh bagian tubuh baik, dan ada darah dalam pembuluh darah yang akan mendistribusikan semua hal yang diperlukan tubuh dengan adil. Itulah Pancasila sebagai landasan wawasan kebangsaan. Ada visi dan karakter bangsa. Pengembangan nilai karakter. Pengembangan nilai karakter dalam wawasan kebangsaan ini digali oleh Ki Hajar Dewantara dalam filsafat pendidikan karakter. Terdiri dari 4 hal: olah hati atau etika, olah pikir atau literasi, olahraga atau kinestetika, dan olah karsa atau estetika. Olah hati merupakan dimensi pendidikan karakter yang berkaitan dengan spiritual, sehingga melahirkan sifat jujur, beriman, bertakwa, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Di mana olah hati ini akan menunjukkan sisi etika tertinggi sebagai manusia Indonesia. Olah pikir merupakan dimensi pendidikan karakter yang berkaitan dengan otak atau brain, pikiran atau mind, dan cipta atau toe, sehingga dapat memunculkan sikap cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta reflektif. Sehingga olah pikir nantinya akan menunjukkan sisi literasi tertinggi sebagai manusia Indonesia. Olahraga merupakan dimensi pendidikan karakter
yang berkaitan dengan aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur digunakan untuk meningkatkan kebugaran tubuh baik secara jasmani maupun rohani. Sehingga akan terlihat sikap yang tangguh, bersih dan sehat, disiplin, handal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria dan gigih. Sehingga olahraga ini akan menunjukkan sisi kinestetika tertinggi sebagai manusia Indonesia. Dan yang terakhir, olah karsa merupakan dimensi pendidikan karakter yang berkaitan dengan emosi jiwa, akan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, sehingga akan menumbuhkan perasaan peduli, ramah, santun, rapi, nyaman, saling menghargai, dan toleran, suka tolong menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, etos kerja tinggi. Sehingga dengan olah karsa ini akan menunjukkan sisi nilai estetika tertinggi sebagai manusia Indonesia. Dengan 4 hal pengembangan nilai karakter dari Ki Hajar Dewantoro ini, diharapkan wawasan kebangsaan akan menjadi sebuah modal utama untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan wawasan kebangsaan. Ada beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi dalam mengejawantahkan wawasan kebangsaan, terutama pada kita yang berusia muda dan produktif. Yang pertama adalah proxy war atau perang pola pikir. Rakyat Indonesia haruslah memiliki pola pikir yang bersumber dari Pancasila, sehingga dapat membentengi diri dari proxy war, dapat memfilter, dapat menghambat, dapat menghalangi pola-pola pikir yang akan melemahkan bangsa kita. Kitalah yang menjadi agen perubahan, kitalah yang menjadi agen penyaring itu semua, sehingga pola pikir baiklah yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, narkoba. Sudah sewajarnya rakyat Indonesia menjauhi barang terlarang ini. Karena jelas barang terlarang ini dapat merusak masa depan, yang pastinya membuat negara menjadi lemah. Yang ketiga, hoax. Akhir-akhir ini sangat meresahkan karena menyebabkan masyarakat penuh kebingungan, terutama pada kita yang hidup di dunia kesehatan. Banyak isu-isu yang beredar tidak tepat terkait isu kesehatan, sehingga sudah menjadi tugas kita sebagai orang-orang berpendidikan untuk menjadi benteng terhadap isu hoax. Beberapa tips yang diberikan Kemenkominfo. Yang satu, jangan terprovokasi dengan isu. Yang kedua, periksa kembali faktanya. Yang ketiga, saring sebelum sharing. Yang keempat, konfirmasi kepada ahli di bidangnya. Dengan 4 hal tersebut bisa kita lakukan untuk mengurangi bahaya-bahaya hoax yang bertebaran di masyarakat. Dan yang terakhir, radikalisme dan terorisme. 2 hal tersebut menjadi musuh bersama. Dengan berpegang teguh pada Pancasila, saya yakin kita dapat menghindarkan diri kita dari paham radikalisme dan terorisme. Kita harus bersikap menengah dan penuh toleransi pada sekitar kita, sehingga bisa menjadi penyaring terhadap paham radikalisme dan terorisme. Sekian penjelasan mind map wawasan kebangsaan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekhilafan atau kekurangan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.